Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal ghadat salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وبأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنات وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Dan demikian lagi halaman 30 baris ke-9 dari bawah. Halaman 30 baris ke-9 dari bawah. Dalam kurung dan demikian lagi. Diharamkan berarti berdosa digawi ditinggalkan bapahala. Menaruh dia, maksud menaruh dia ini menyimpan atau meandak wadah yang terbuat dari emas atau perak, bejana aja kita. Dan jika tiada warid tegah daripada Nabi sekalipun, walaupun dari sisi hadis Rasulullah kadada menegah untuk menaruh itu hukumnya haram. Maksud menaruh ini menyimpan di rumah, menandak di rumah tuh nah hukumnya haram. Yang wadah itu terbuat dari bejana emas atau perak atau perabotan rumah tangga yang lain. Walaupun menandak di rumah itu tidak ada larangan yang warid hadis dari Rasulullah, tapi tetap hukumnya haram. Nah, kenapa? Karena bahwasanya menaruh itu membawa kepada memakai akan dia. Nah, ya lah. Jadi ujung-ujungnya bila kita menyimpan, apalagi menandak di padang piring-piring, bisa terpakai. Apalagi sebetulnya itu wadah. Nah, berarti bila ini yang cagar tak pakai, maka menandak atau menyimpannya pun bisa hukumnya menjadi haram juga. Nah itu adalah bandingannya seperti alat permainan, alat musik kita, dan bunyi-bunyian yang diharamkan. Jadi alat musik itu pada dasarnya hukum asal sama sekali hukumnya haram. Nah, jadi waktu belajaran hari Kamis rasanya, hari Kamis menghadap malam Jumat di Sukumpul Jasidin, seluruh alat musik haram kecuali ilat duf, kecuali tarbang. Nah itu. Tapi dalam kitab Imam Al-Ghazali maksud alat musik itu ya tarbang yang dibolehkan. Yang bila musik itu membawa kita kepada ingat lawan Tuhan, maka kada apa-apa. Musik tadi, tapi kalau musik itu dibunyikan maulah kita jauh lawan Allah, mau apalagi bahura-hura, bapuya-puya, bergabung lelakian bibinian segala macam, akhirnya jadi pergaulan bebas. Nah itu mah haram hukumnya kan musik kayak itu. Tapi kalau alat musik membawa kepada kita ingat lawan Tuhan, nah itu dibolehkan. Mun sunnah kada juga bang, ya boleh gitu nah. Nah boleh. Gitu. Apalagi misalnya alat musiknya misalnya di tangan sambil membaca surah begini lipat ganda haramnya. Nah, lipat ganda haramnya. Yang alat musik lain tarbang tuh. Nah, itu jadi hati-hati itu sebenarnya memahinakan surah Al-Qur'an sambil membaca alat musik. Atau hati-hati lah itu. Nah, tapi kecuali itu pun sangat lemah lah. Kalau menurut ulama fikih sudah haram tuh alat musik itu hampir seluruhnya. Kalau ulama fikih yang ada yang membolehkannya ulama tasawuf, bukan ulama fikih.
ulama tasawuf yang membolehkan dengan catatan musik tadi membuat kita ingat lawan Allah. Nah, maka kada apa-apa alat musik itu pun alat musiknya menurut keterangan dari Guru Sekumpul Bahari ini tuh Jasidin seluruh alat musik diharap Nabi kada katuju seluruh alat musik Jasidin kecuali terbang. Nah ini tuh menurut keterangan Sidin tuh kayak itu. Jadi masalah musiknya bila inyanya membawa kita ingin kepada Tuhan, nah itu kada apa-apa ya Allah. Nah sedangkan alat musiknya apa itu khilafiyah itu kayak apa alat musiknya tergantung. Nah, tergantung bagi palirai kada kawai alat musik yang mana yang kira-kira membuat seseorang tinggi lawan Tuhan nggak ada sama ya kalau. Nah itu cuma kalau kita melihat mengacu kepada apa yang diucapkan oleh guru kita Guru Sekumpul tuh, nah Nabi Jasidin ketujuh alat musik itu hanya satu yaitu terbang. Nah itu maka bahwasanya haramlah. Nah itu jadi membanding kepada alat permainan. Jadi apabila alat permainan itu haram dipakai digunakan berarti menyimpannya pun jadi haram juga. Nah itu maka haramlah menaruh dia seperti memakai dia. Nah, sama karena barang yang membawa kepada maksiat dihukumi seperti hukum maksiat juga. Maka dari karena inilah tiada upah bagi tukang yang memperbuat dia. Nah, kalau punya tukang mengulahkan diupah, kada perlu diupah karena pekerjaan yang haram. Nah itu. Dan tiada doman atas yang memecah dia. Nah, kada mengganti pun kita memecah lawan ninto, lawan barang yang diharamkan ninto. Dan yang merusakkan dia, nah kada diganti juga seperti alat-alat permainan. Alat permainan apa misalnya alat permainan yang maulah kita lalai lawan Tuhan. Nah, dan haram memperhiasi Ka'bah Allah dan masjid dan rumah dan barang sebagainya dengan emas dan perak. Nah, haram hukumnya. Nah, dan haram hukumnya memperhiasi Ka'batullah, masjid dan rumah dan barang sebagainya yang bahan baku hiasannya itu dengan emas dan perak. Itu tuh. Duit bakal lebihan misalnya. Dinding dihiasi lawan emas lawan perak, nah itu haram hukumnya. Dan haram berkamih di dalam bejana emas atau perak. Nah, kada boleh juga. Ketiadaan berkamih di situ ya kalau. Tetapi harus, nah arti harus itu boleh istinja dengan emas atau perak. Artinya jadi cucuntangnya tuh nah itu boleh aja. Nah yang tapi ada anunya juga lah, ada syaratnya juga yang tiada disediakan khusus akan istinja. Nah dengan dia amun bakarinah disediakan nggak kada boleh juga. Nah memang kada cari cuntang kada ada, ambil di kantong. Pinam mirip kayak cuntang juga gunakan aja padahal emas misalnya. Nah atau perak, nah itu mau kada mau boleh. Jadi itu harus kita. Seperti adalah ia emas perak itu berbentuk sabikah. Nah atau sapihah. Nah itu naran istilah sabikah ini masih berupa emas balok lagi. Belum berbentuk sabikah narannya. Kalau sapihah itu emas model kayak balok juga belum berbentuk juga tapi sedikit limping model kayak lipir aja kita. Nah jadi kalau sabikah itu sagi 4 balok, kalau sapihah itu berbentuk limping emas juga tapi belum berbentuk lagi daripadanya. Nah daripada emas dan perak. Jadi amunnya masih belum disengaja jadi cuntang, itu kada apa-apa boleh aja itu nah. Tapi kalau nya dasar berbentuk wadah disengajakan itu haram hukumnya. Sebutan masuk alat perabotan termasuk wadah bejana naranya haram, menggunakannya haram. Amun hasilnya sah aja semalam ya kalau beistinja
dengan cuntang emas, bebasuhnya dengan gayung emas. Nah, gawiannya haram, memakai wadah bejana dari emas, tapi hasilnya tadi sah saja. Nah, gitu. Karena bahwasanya ia tiada dinamai bejana. Nah, ya kalau masih berbentuk balok itu kada di atau berbentuk kipas misalnya belum diulah lagi, nah itu kada masih belum dinamai bejana naranya. Pada urub, pada kebiasaannya. Urub itu kebiasaannya aja kita. Nah, kecuali dia sudah dibentuk. Lagi tiada ia dihormati. Nah, jadi emas itu sebenarnya kada dihormati. Lagi tiada ia emas dihormati. Nah, jadi kada dihormati emas nyentuh itu nah. Jangan kayak dicium-cium, udah boleh. Haram hukumnya kalau kita menghormati emas sampai mencium-cium tuh. Nah, model kayak membawa ke surga. Kecuali kita sumbangkan mau bawa ke surga. Amun yang simpan menyimpan kena dicium. Hui, nah tuh. Itu tuh haram hukumnya, dijadi berhala narangnya. Tetapi haram menghantarkan sesuatu di atas sapihah daripada sapihah tadi yang babalok tadi, daripada emas atau perak. Bebaluk emas atau perak karena akan tempat makanan. Nah, ya kan sudah kayak lipir berbentuk ya, kalau dia nakes itu kacang basanga misalnya, hundang papai misalnya, kan jadi mudah jadi wadah. Musinya malah jadi haram hukumnya, mirip jadi wadah sudah. Nah, diandaki di atasnya tempat makanan menjadi akan tempat makan atau lainnya, jadi haram hukumnya. Karena bahwasanya safiyah itu jadi bejana ia dengan nisbah bagi sesuatu yang dihantarkan ia atasnya. Namunnya diandak di atasnya macam-macam lalu jadi kayak dihukumi bejana, lalu jadi haram. Naranya gawiannya itu haram, mun parutnya tetap kanyang saja juga. Cuma kan yang gawian menggunakan wadah dengan emas perak itu yang kada boleh. Itu. Dan jika tiada dinamai bejana atas itlak sekalipun, kan masih berupa bebalok saja, tapi baloknya gona emas tadi. Ini kisah bahari orang emas banyak. Oh, ini kan bahari itu kan manusianya sedikit, emasnya banyak. Emas itu macam-macam, kadang tatamu di jalan, kadang gugur dari langit, kadang ada yang memberi butuh hijau kan memberi misalnya. Nah, kan butuh hijau banyak masih emas simpanan. Tapi lagi sampai butuh hijau ada tahu sokom ini. Nah, bukan raksasa itu banyak bisa emas bahari. Nah, jadi emas itu banyak kulihan itu nah. Belum lagi emas yang tabukan segala macam. Nah, itu jadi biasa aja emas yang gono-gono tuh orang tuh bahari. Jadi walaupun secara itlak, secara mutlak belum dikatakan bejana, tapi kita fungsiakan seperti bejana lalu jadi haram. Maka dari karena inilah diharamkan. Nah, ini tempat juga haram panyangkal itu kukuit, panyangkal gigi atau kukuit gigi. Tapi terbuat dari emas atau perak haram juga karena melihat dari fungsinya. Dan penyangkal talinga, kukuit talinga. Nah, dan penyangkal celak mata sama aja juga daripada emas atau perak. Nah, jadi haram juga hukumnya. Walaupun untuk ada bejana, tapi kan fungsinya berfungsi. Karena bahwasanya ia jadi bejana dengan nisbah bagi sesuatu yang dicungkil dengan dia. Nah, itu. Dan haram. Nah, kalau pangpian misalnya bisa duit berkelebihan lalu pian ulah emas jadi calak mata misalnya. Nah, kukuit gigi, kukuit talinga emas saja pian misalnya nih. Nah, itu haram hukumnya, ada boleh. Dan haram juga tempat celak daripada emas. Nah, tadi kan cucungkilnya, kukuitnya, ini tempatnya pulang daripada emas atau perak haram juga. Dan jarum pulang. Nah, yang dari emas atau perak digunakan sebagai bejajahit ada boleh juga. Dan padupaan, nah, padupaan daripada apa emas dan perak ada boleh juga. Dan sibur dan gayung. Nah, sibur tuh ya gayung juga.
Tapi beda bahan bakunya. Kalau gayung tuh mungkin, kalau gayung bahari mungkin bisa dari papan kah atau kayu kah apakah. Tapi kalau sibur nih gayung yang dari Tampurung. Nah itu sibur bahari orang menyembet. Nah itu pulang betangking, ada tangkingnya panjang. Nah maka tuh bila punya salah-salah jatuh akan sidin tuk mau jusidin. Nya kada menukar. Jadi berpacah maulah pulang. Nyaman naik kada menukar. Bila sarik kuitan bahari itu jatuh akan sidin tuk ya. Nah. Nah itu sibur narannya. Dan sendok. Nah itu sendok dari emas haram juga. Dan sudu tuh ya kakaot nasi itu sudu. Nah kalau sadu yang bakantut bau nyaring itu sadu. Nah benarnya yang kantut nyaring apa yang punya sepanjang jalan badikap baunya. Nah, gubang ya kalau. Nah kalau orang sebagian daerahnya bersadu nih tuh ada di berbagai saat narannya. Saat, sadu, gubang. Nah, nama aja banyak orangnya itu juga. Dan apa tuh? Padawitan. Nah, padawatan itu tempat tinta. Bahari orang menulis itu pakai bulu ayam, ada wadahnya, wadah tinta. Wadah tinta itu padawitan narannya. Nah, terbuat dari emas kada boleh juga. Dan barang sebagainya daripada emas atau perak apapun bila perabotan rumah tangga dibuat dari wadah dari emas dan perak hukumnya haram. Nah itu. Dan demikian lagi haram kursi. Nah, ini sugih bandar kursi emas ya kalau. Dan pati dan pintu lawang kita daripada emas atau perak. Nah. Dan haram berduduk dengan padupaan daripada emas atau perak. Nah, kita nih memang kalian pun kita, cuma kita duduk di situ menikmati lawan dupanya tadi itu. Nah, kita lihat itu sekalinya dari emas, haram juga duduk di situ. Nah, itu seperti di kalambunginya atasnya padupaan tadi dengan kainnya. Ya kan tukang bahari itu supaya harum melakukan dia nuka itu. Nah, jadi kan naik lalu harum di kalambunginya lawan kainnya itu bisa bajunya, bisa surbannya. Nah, nih tuh di kalambunginya aja kita dengan kainnya yang padupaan tadi, tapi wadahnya tadi wadah dupanya tadi tempat dari emas lawan perak. Nah, tuh kita manu kainnya haram hukumnya. Nah. Dan tangannya misalnya sama tangannya aja kita nukai ini aja ambil harumnya tempat juga haram atau duduk iya hampir daripadanya mau ambil kain ini kadang cuma kita berparakan artinya menikmati baunya aja tuh. Nah itu haram juga hukumnya dengan kasat mengukup tubuhnya atau kainnya mengukup tuh ya tadi mengukup ini dua fungsinya lah menghangati tubuh atau mengharumi tubuh dengan padupaan tadi mengukup narannya. Nah, atau mencium baunya yang harum tadi atau barang sebagainya. Nah, dengan sekira-kira maksudnya yang mana dibilangkan, dianggap iya itu, arti dibilangkan itu dianggap iya itu memakai padupaan tadi. Nah, pada urub, pada kebiasaan. Nah, itu. Nah, tapi padupaannya tadi dari emas lalu jadi haram juga. Bersalahan kecuali ya jika duduk ia jauh daripada dupa ninto. Dupanya lain dupainya, duduknya gini jauh juga. Tapi nyat melihat lah itu ada terbuat dari emas, tapi duduk jauh kadang empat mempergunakan ninto. Kada apa-apa ninto. Tapi berparah, napa tuh berarti hendak mengambil manfaat dari dupa ninto juga. Nah, ninto berarti haram hukumnya. Kata Syekh Ibnu Hajar di dalam Imdad, melainkan jika dikasatnya mengukup badannya atau kainnya. Nah, kalau niatnya nang kayak itu walaupun duduknya jauh tapi niatnya ada masih hendak mengambil manfaat ya haram juga tetap Syekh Ibnu Hajar nih.
Dan haram mengukup rumah. Nah, artinya kan maharumi rumah. Atau mayit, maharumi mayit. Atau maharumi kalambu atau barang sebagainya dengan ukupan atau padupaan daripada emas dan perak, sama aja. Tadi kan batang tubuh kita anak haram ya, kalau ada ini kan rumah ke apakah sama aja. Karena sekalian yang demikian itu dibilangkan, maksud dibilangkan ini dianggap atau dikategorikan memakai dia pada uruf, nah pada kebiasaannya. Bermula ilat haram. Nah ini penting kita tahu. Nah, arti ilat itu sebab haram memakai bejana emas dan perak. Apa sebabnya kita haram memakai bejana emas dan perak? Itu. Nah, maka bersusun daripada dua perkara. Jadi bila ada dua perkara ini terpenuhi, maka haramlah menggunakan bejana emas dan perak atau perabotan rumah tangga lainnya. Pertama, ain emas atau perak. Nah, bendanya jelas berupa zahir, nampak kelihatan benar bahwa benda itu emas dan perak. Nah, satu dulu anunya ilat haramnya tuh. Kalau bendanya kadar kawa dipadahkan emas atau perak, kadaran dugaan aja. Nah tapi kalau jelas nyata emas dan perak, satu dulu lah nih tuh. Yang kedua, nah yang kedua ini nah nyata khoyalanya, maksud khoyala nih tuh memegahkan diri dan membesarkan diri. Nah artinya bagak aja kita, rasa agak, rasa besar, rasa sombong. Bah memakai yang emas itu tuh rasa jajakin rasa lain. Nah model kaya sah dipadahkan orang sugih. Sebab bah emas bang tangan maka berat benar. Nah, jadi dua syarat nih itu bila ada terpenuhi maka hukumnya haram. Nah amun sampat yang gayung emasnya kalau dilihati nyata emasnya kedua, napa nih itu tuh? Ya kalau niatnya, nah hendak beragakah, khuyalakah nyatanya, maka atau memegahkan, membesarkan diri supaya dipadahkan orang sugih kaya raya misalnya. Nah padahal kita nih orang tahu aja kita tuh sugih atau kada ya kalau. Nah kalau sebab ada kan. Dan nah, kenapa garang? Sebabnya kita tuh bilainya memegahkan diri itu kada boleh, sebab memecahkan hati segala orang yang papa. Orang yang kada berduit tuh melihat asa hendak juga melihat asa pecah hatinya sedih melihat. Nah, hendak baamas kada kawa baamas. Nah, maka apabila diperoleh kedua perkara ini haram memakai dia dengan tiada darurat. Nah kecuali dia darurat. Nah dan jikalau dipakai akan dia di dalam khalwat, arti dalam khalwat ini seseorangan di rumah misalnya, dan pada tempat yang sunyi atau di dalam kelam, di dalam gelap sekalipun, tetap hukumnya haram. Bersembunyi dalam kamar, datang tamu menjenguk pun nggak kamar, melihat kita memakai, nah sampat iyalah. Bersembunyi di dalam gelap, ada yang mencari lampu tarang. Nah jadi walaupun di dalam gelap, walaupun saurangan, tetap kada boleh. Nah itu memakai ini tadi. Dan jikalau tiada diperoleh salah satu daripada keduanya, nah inilah. Dan jikalau tiada diperoleh, artinya di antara dua syarat itu kadada, apalagi kedua-duanya kadada misalnya. Nah tiada diperoleh salah satu daripada keduanya, harus memakai dia. Arti harus nih boleh memakai dia. Nah contohnya maka sini misalnya, dari karena inilah berkata para fuqaha ahli fikih nih, jikalau ditakdirkan, seandainya mungkin itu terjadi, ditakdirkan darinya berkarat batagar lah bejana emas, wadah emas itu batagar,
yang mana sekira-kira itu maksudnya yang mana menutupi karatnya itu akan sekalian zahirnya dan batinnya. Artinya wadahnya bagian dalam tertutup, bagian luar tertutup, lawan tagar, lawan karat tadi, niscaya halallah memakai dia. Nah, karena orang nggak ada tahu lagi bahwa itu emas. Nah, kita kata koba agak juga, orang kada tahu pada emas itu. Nah, sama laki-laki memakai cincin emas, bolehlah. Memang hukum asal kada boleh. Tapi mau nyebut tagar, seandainya betagar nih, tak tutup tagar berataan, jadi boleh. Nah, itu. Kenapa aja? Karena syarat ilatnya tadi kada terpenuhi lagi di situ. Pahamailah. Nah, kita putar pulang mafhumnya sebaliknya, bini-bini pulang memakai emas yang saat ini. Nah, adakah terpenuhi dua ilat itu? Pikirkan. Tidak terpenuhi sebenarnya haram juga. Bini-bini tangan ingat sini baju, atau ingat sini juga baju. Bahari bini-bini itu boleh memakai emas karena situasi bahari bini-bini kada kelihatan auratnya. Paham lah nih. Nah, situasi wah ini bini-bini bisa ngaja baungkai. Nah, emas galang kelihatan ini. Pertama ada nyata emasnya kelihatan, syarat pertama. Yang kedua khuyalanya ada di situ. Sehingga orang yang papa ini melihat hancur. Hati hancur tadi hatinya, sanak juga cuma kata menuruti. Nah, ya kada. Jadi haram juga hukumnya karena ada ilat di situ. Itu. Jadi jangan mentang-mentang bini boleh aja makan emas ya. Laki-laki kada boleh aja. Bini-bini bahari cilai. Wah ini bahari talinya kada kelihatan. Wah ini talinya kelihatan, emasnya ting. Nah ilatnya tuh, ya kalau. Nah makanya hati-hati. Yang berisi bini hati-hati ya kalau nggak ada berisi bini alhamdulillah. Nah ada banyak tugas. Atau berisi bini juga tapi hidup miskin kada kuno keramas kada apa alhamdulillah ya kalau kita ngencito kita kada anu tuh nah itu. Nah, jadi penting diperhatikan. Nah di sini ada peraksa kilo di sini. Nah, berat meninting nah. Kok berapa kangkung tuh kangkung begitu-gitu. Menunjuk aja begitu-gitu. Kangkung tuh berapa seikat nah kangkung tuh aja. Kabaratan tangan emas yo. Menjulung harga 100.000, harga kangkung 2.000. Mahadang yang sulan datang hari yo. Ayo. Kan kasihan tukang jual sayur. Nah hilang nah mana tadi nah nah jadi ini itulah sekalipun di dalam kelam sekalipun. Dan jikalau tiada diperoleh salah suatu daripada keduanya harus memakai dia. Maka dari karena itulah berkata fuqaha, tablik pulang kan nih? Tablik pulang lele sudah dileleh. Niscaya halalah memakai dia karena hilang daripadanya khuyala. Maka adalah zahir yang demikian itu. Merah tablik sedikit nah daripada nyanyok nah. Dan jikalau tiada diperoleh oleh salah satu daripada keduanya harus memakai dia mengada ilatnya. Maka dari karena inilah berkata fuqaha jikalau ditakdirkan berkarat bejana emas sekiranya menutup karatnya akan sekalian zahirnya dan batinnya niscaya halallah memakai dia. Nah karena hilang daripadanya khuyala apa betagar orang kada tahu juga pada emas maka adalah zahir. Arti zahir itu jelas yang demikian itu dengan itlaq mutlak bila itlaq itu artinya kada ada perincian lagi mutlak kita mutlak juga tiada dengan tafsil. Nah ya kalau tiada dengan perincian yang lagi akan datang maka diketahui daripada yang demikian itu bahwasanya jika disadur
Disadur tuh ya disapu. Penyapuan di kita. Jika disapu, tapi disapu tuh yang langsung berikit tuh nah. Disapu bejana emas atau perak dengan itlak, yakni sama ada dapat diambil sesuatu daripadanya dengan api atau tiada, karena hilang daripadanya khuyala. Inilah yang tersebut dalam Raudhah yang diperpegangi oleh Syekh Ibnu Hajar dalam Tuhfah dan Fathul Jawad dan Syarah Mukhtasar Babadan. Maksudnya kayak itu. Ini emas wadahnya, bejananya. Tapi disapu pulang lawan tembaga. Lalu kan talindung warna emasnya kada kelihatan. Menurut Syekh Ibnu Hajar itu kada perlu perincian lagi karena di situ kada orang kada tahu lagi, tertutupi emasnya dan hilang khuyalanya, boleh memakai. Nah ini menurut Syekh Ibnu Hajar tadi lah. Adapun yang tersebut di dalam kitab Raud dan Manhaj dan yang diperpegangi oleh Syekh Ramli dalam kitab Nihayah, maka bahwasanya pada yang demikian itu kasus tafsil, ada perincian. Nah ini wadah misalnya emas dan perak disapu dengan tembaga, kada kelihatan lagi warna emas peraknya tadi tuh. Yang ada warna tembaga aja lagi. Menurut si Ibnu Hajar lawan kawan sidin tadi di atas tadi, itu secara mutlak itu boleh dipakai. Ya karena hilang ilat tadi di situ. Nah, tetapi ujar Imam Ramli dalam kitab Nihayah pulang itu ada tafsilnya juga sekalinya. Yaitu jika dapat diambil sesuatu daripada saduran bejana itu dengan api, halallah memakai dia. Karena dibilangkan wujud saduran itu sebab banyaknya. Nah, maka jadi hilanglah daripadanya khuyala. Dan jika tiada dapat diambil sesuatunya daripadanya dengan dia api, maka tetap haramlah memakai dia. Karena wujud saduran itu seperti ma'dulah. Lain mamadullah. Karena diperjelaskan ma'dulah. Sebab sedikitnya. Dan adalah khuyala saulah-ulah mewujud ia. Maksudnya enggak ini nah. Kalau menurut pendapat Ibnu Hajar tadi, wadah bejana emas itu bilanya disadur tuh disapu dengan tembaga, hilang kalau warna emasnya dapat warna tembaga. Atau perak misalnya disadur, disapu dengan warna tembaga, hilang warna peraknya. Nah, maka itu kada ada tafsil lagi, boleh. Ujar si Ibnu Hajar. Ujar Imam Ramli, hadang dulu. Bisa boleh, bisa kada. Apabila tembaganya tadi bahan sagan menyadur emas tadi itu banyak, arti banyak nih itu bilanya diambil pulang dengan api, kan cara mengambilnya dengan api dibandam loh. Kawa ada benda tembaganya, berarti banyak narangnya, hanyar itu boleh, berarti nyata tak cukup. Tapi bilanya diambil lon api kada kawa lagi, berarti kasadikitan tembaganya. Diambil api kada kawa lagi, bendanya hilang. Berarti terlalu sedikit tembaganya yang segan yang menyadur segan mana tuh. Maka walaupun bersadur lawan tembaga tapi sedikit benar tembaganya. Buktinya bila diambil lawan api itu kada kawa lagi. Karena terlalu sedikit itu tetap kada boleh. Nah, kenapa tetap kada boleh? Karena tetap mencirat emasnya nih tuh. Maka dianggap mewujud neranya. Di sini ma'dulah tadi 50-50 tetap kada boleh. Kecuali kalau diambil. Berarti kan ada berarti banyak bendanya neranya, tembaganya. Nah, jaring itu boleh. Nah, jadi ada perinciannya pulang kalau Syekh Ramli ini. Paham itulah maksudnya itu. Maka atas kata Syekh Ramli itu berlakulah tafsil juga. Artinya melihat situasinya dulu. Bila tak banyak tembaganya, bujur-bujur menutupi warna emas tadi, buktinya kawa dipisah diambil dengan api. Nah itu yang boleh ada bapak. Nah maka tafsil juga yang tersebut itu pada emas yang berkarat, inilah sekalian hukum bejana emas atau perak yang disadur dengan umpama tembaga. Yang arti disadur tadi disapu dengan tembaga. Nah kawa kada tembaganya diambil, kawa diambil berarti memang banyak tembaganya. Nah berarti kada apa-apa itu.
Adapun hukum akasnya, hukum berbalikannya pulang nah. Yaitu arti berbalikan tadi kan bajana emas, wadah terbuat dari emas, supaya emasnya terlindungi. Tadi yang kelihatan tadi dengan membuang ilat tadi, lalu disadur, disapuh dengan tembaga. Ya kalau maka tadi perinciannya sudah. Sekarang kita balik pulang Jasidin. Nah, ini tembaga wadahnya disapu dengan emas. Nah, ini akas naranya. Adapun hukum akasnya, artinya wadahnya mungkin tembaga kah, atau wadahnya wasi apakah misalnya, timah kah apakah, disapu dengan emas. Asli emas asli sesapuannya tuh nah. Jadi adapun hukum akasnya yang kayak tadi, yaitu bejana umpama tembaga yang disadur dengan emas atau perak. Nah, ya kalau disapu dengan emas atau perak, maka baginya pun ada tafsil. Ada tafsil akas juga, yaitu tafsil yang tersebut itu dengan muafakat antara sekalian mereka itu para ulama. Yakni, apa maksudnya? Jika dapat diambil sesuatu daripadanya emas tadi pulang dengan api, maka yaitu haram memakai dia. Berarti kan bila kalau diambil dipisah dengan emasnya itu pulang, berarti banyak emas sinarnya, berarti haram karena ada ain, ada emasnya. Nah, dan khuyala di situ, kecuali aja emasnya ini tadi tembaga disapu dengan emas, tapi sedikit benar emasnya diambil, kata kau lagi lo napi hilang anu jadi bisa kata kau lagi diambil misalnya. Nah, itu ada apa-apa. Ini pemahamannya. Jadi cara mengukurnya kayak itu. Bila emasnya masih kau diambil, yang ditembagatan ini tembaga, bujur tembaga tapi sapuannya emasnya kau diambil ya kada boleh dipakai juga. Walaupun itu sapuan emas saja. Kenapa? Karena ada ainnya dan khuyalanya juga. Arti khuyala itu sombongnya juga di situ. Dan jika tiada dapat diambil sesuatu daripadanya emas tadi karena terlalu sedikitnya, maka tiadalah haram memakai dia. Bisi utas tembaga bercampur lawan emas. Bila kawa dipisah emasnya pulang, diambil pulang, itu kan ada keahliannya loh nih, diupahakan ke orang. Kalau diambil pulang, kada boleh kita memakai itu. Tapi bila ini cilek kalau diambil emasnya aja karena sedikit benai ya. Nah, diambil ya kada hilang jadi anginnya ya. Misal tuh kan kata kalau diambil lagi, nah boleh memakai. Maka dihukumi pakai tembaga jenarnya. Walaupun kan kilaunya kilau emas. Nah, itu. Karena tiada diperoleh ain. Nah, karena terlalu sedikit ainnya kada ada. Inilah sekalian hukum memakai yang disadur. Arti disadur tuh yang disapuh. Nah, dan hukum meninggalkan dia. Adapun menyapuh nih, dan mengupah orang yang menyadur, mengupah orang yang menyapu, maka yaitu haram. Nah, jadi hukum menyapu, tapi ini yang menyapu ini menyapu dengan emas lah. Kalau kita menyapu lawan yang selain lain emas tuh kada apa-apa. Ini gawian menyapu. Menyapu tuh kalau suruh melihat kayak apa cara menyapu di halaman, so lu melihat lah. Ini menyadur itu nah cuma bahan bakunya tuh emas. Maka pelakunya tuh haram hukumnya. Kita mau upah pun hukumnya haram. Dengan tiada tafsil, nah kada perlu perincian lagi. Artinya itlak tuh mutlak. Kalau dengan tiada tafsil berarti mutlak. Sama ada yang disadur itu bejana, maksudnya disadur dengan emas lah. Atau sagap rumah tuh atap rumah misalnya disapu dengan emas, atau yang lain daripada keduanya, maka tiadalah upah bagi orang yang menyadur itu. Dan tiada dhaman, tiada mengganti atas orang yang memecahnya dan merusak dia, melainkan boleh menyadur dengan emas terhadap alat peperangan jika melawan dengan segala orang yang melawan, yang kita yang perang misalnya kan dengan orang yang minal kafirin ini, maka yaitu harus boleh. Nah, sebab misalnya kan dengan alat senjataan ini bilanya disadur dengan emas tuh mungkin
yang taguh-taguh tuh bisa berdarah juga kira-kira aja Bang. Nah jadi boleh aja menggunakan itu karena kan untuk yang tangting itu. Nah kayak Bahari ada kisah lo kok penjahat taguh peluru emas ya kalau tertangkap juga ya, akhirnya peluru besar peluru emas. Nah itu memasan polisi lo untuk sapu, nah itu boleh naranya itu kan untuk darurat naranya itu. Nah itu. Dan demikian lagi, nah landung kegiatannya sudah, jamnya rusak tuh. Dalam lagi, kehabisan baterai itu. Hanya raja itu semalam bagus saja. Dan demikian lagi haram membelanjakan harta akan upah. Nah ini haram membelanjakan harta akan upah tiap-tiap usaha dan perbuatan yang diharamkan. Nah upah seperti nujum ini kayak bertangguhan itu nah apalagi itu, dan bertenung mengupahkan orangnya kita supaya orang tuh garing diupahkan disantit kat bakah. Nah maka duitnya segan itu tuh haram hukumnya. Menujum itu bertangguhan kita ilmu bintang nih, dan sihir, dan duit zina ada boleh juga, dan barang sebagainya. Jadi setiap perbuatan yang haram menghasilkan duitnya pun tak haram itu maksudnya, dan barang sebagainya. Dan haram mengambil upah atas yang demikian itu. Nah mengambil upahnya gini haram juga. Bermula, ini kan ada apa aja kalau ada yang rumah paranormal aja kalau. Nah itu hati-hati apa kegiatannya. Kalau kegiatannya ada sihir-sihirnya ya jadi haram hukumnya. Nah, itu tergantung ya juga bilanya paranormalnya isinya bacaan Yasin aja kah atau surah-surah ada masalah itu. Tapi kalau yang sihir ada tempat di situ itu kada boleh naranya. Bermula setengah daripada segala hilah. Nah ini diantara hilah itu jalan keluar, artinya yang mengharuskan memakai bejana emas dan perak, bahwa dikeluarkannya barang yang di dalam bejana itu kepada dia sesuatu yang lain, dan jikalau kepada tangannya sekalipun, seperti di bubuhnya akan dia kepada tapak tangannya yang kiri misalnya, kemudian maka di bubuhnya pula akan dia kepada tapak tangan yang kanan, kemudian maka diangkatnya dengan dia kepada mulutnya. Nah ini cara hilah supaya kita dianggap kada berdosa. Ini wadah ini terbuat dari emas, kada boleh ya. Nah tapi ada kacang ini kita ke tangan sebelah kiri dulu. Nah kita andak, nah dari tangan kiri ini kita ambil pulang ke tangan kanan. Nah, kita makan, berarti kan ini kada apa nih hilah naranya nih tuh. Ambil dari tangan kiri bukan dari sini ya lah. Nah itu hilah naranya. Nah kada apa-apa nih itu di sini hilah kayak itu caranya. Tetapi ada tetapinya. Tetapi hilah yang tersebut itu hanya memberi faidah ia pada menolakkan yang haram memakai dia juga. Nah artinya menolak pintangannya kada memakai yang haram, kada menggunakan yang haram. Adapun haram menaruh bejana itu di rumah tetap berlaku, dan haram menghantarkan sesuatu ke dalamnya akan makanan tetap berlaku, maka tiadalah tertolak dengan dia. Jadi ada 3 keharaman di situ yang kada boleh. Pertama menyimpan dalam rumah, kedua mendak makanan dalam wadah bejana itu haram juga. Nah ketiga menggunakan bajananya untuk kita makan haram. Ketiga kita tadi kau mahilahnya tadi pintangan yang anak makan aja. 2 yang pertama kada kawa kita menghindari ya kalau. Nah itu aja sih Den. Adapun bejana yang ditimpil dengan emas itu, nah ini betimpil pulang. Nah tadi kan besapo, ini betimpil berikit lawan lem. Yang ditimpil dengan emas itu haram memakai dia dan menaruh dia di rumah. Dan jika ada timpilannya itu kecil lagi karena hajat sekalipun, karena pada emas itu terlebih daripada khuyala daripada perak, artinya lebih membuat kita tadi agak daripada perak. Nah itu pun bertimpil. Dan demikian lagi haram memakai dan menaruh bejana yang ditimpil dengan perak. Nah
Haram tuh bejana dengan perak jika ada timpilannya itu besar. Walaupun perak kada emas tapi gonal timpilannya. Lagi karena perhiasan. Dan tujuannya hendak berhias sekaliannya satu lah, atau ada ia besar juga, atau setengahnya karena hajat dan setengahnya karena perhiasan. Nah, tatapai kada boleh. Jadi ganal timpilannya si perak tadi. Nah, itu tetap kada boleh tadi dipakai. Adapun jika ada timpilan bejana itu besar karena hajat satu lah. Ini walaupun ganal tapi ada hajat, nah apakah hajat itulah, atau ada ia kecil karena perhiasan sekaliannya, halus bener kada kelihatan, betimpil aja walaupun untuk berhias. Nah, untuk segan menghiasi wadah tadi nih, atau setengahnya karena hajat dan setengahnya karena perhiasan. Nah, artinya tempilannya itu selalu menyelalu. Sagan hajat ada, hajat tuh mungkin membaiki, sagan perbaikan apakah selalu jadi hiasan. Nah, maka pada yang tiga masalah ini harus memakai dia, tetapi serta karahah. Arti karahah tuh makruh, boleh tapi makruh. Nah, bedanya kalau di atas tadi ganal tadi lah, ada ini halus, atau ganal juga tapi ada hajat. Nah, ini tuh. Jadi ini beda lang di atas pemulaan tadi. Dan jika ada timpilan bejana itu kecil, nah misalnya pulang lah, jika ada timpilan bejana itu yang amas perak tadi tuh kecil, bukan amas perak, kecil karena hajat, maka yaitu harus memakai dia dengan tiada karahah. Nah, maka sudah halus, kecil dan memang dibutuhkan ada hajat untuk perbaikan misalnya. Nah, maka perbaikan bejana tadi lah ditimpil di situ misalnya. Drum kan misalnya apakah ditimpil dengan perak untuk perbaikan, halus pulang, ada hajat pulang. Nah, itu maka memakainya itu boleh dengan tiada karahah pulang. Nah, jadi ada hukum yang haram, ada hukum yang makruh, ada hukum yang kada makruh boleh. Tergantung situasinya tadi. Maka nyatalah daripada yang tersebut itu bahwa masalah pada bejana yang ditempel dengan perak itu ada 6 masalah tadi. Ya, mungkin menghitungi tadi Pak, 6 masalah tuh. Nah, pada 2 masalah yang daripada pertama haram. Pemulaan tadi haram yang gonal. Nampak benar. Batu segan bahias pulang. Nah, itu. Padanya haram memakai dia dan menaruh dia. Dan pada 3 masalah daripada yang pertengahan tadi harus memakai dia tetapi serta karahah ya kalau makruh. Dan pada satu masalah yang terakhir daripadanya harus memakai dia dengan tiada karahah. Kenapa harus dengan kada makruh? Karena tadi halus benar dan ada hajat di situ. Nah, itu. Bermula yang dikehendaki dengan hajat di sini yaitu gharat. Gharat itu tujuan membaiki juga. Nah, bila tujuannya hendak membaiki menggunakan perak tadi, berarti kan hajat narannya. Nah, itu kada apa-apa munnya halus benar. Ada hajat malah boleh aja kada makruh. Tapi munnya ada hajat tapi ganal makruh. Nah, bila inya kada ada hajat ganal pulang untuk berhias ini jadi haram. Nah, karena lemah daripada menghasilkan yang lain daripada perak. Nah, mau menggunakan yang lain kada kuat, mau perak tak kuat. Nah, itu maksudnya untuk memperbaiki wadah tadi misalnya. Karena lemah daripada yang demikian itu mengharuskan memakai bejana sekaliannya emas atau perak, istimewa pula bejana yang bertempelkan perak tadi. Adapun hukum, tanggunglah dikit lagi sampai ke bab tu nah. Adapun hukum pada besar dan kecil maka itu kembali kepada uruf juga. Jadi benda emas perak itu ganal atau halus tergantung kepada uruf, artinya kebiasaannya. Maka barang yang dibilangkan yang dianggap uruf besar maka ia jadi besar. Nah, dan barang yang dibilangkan artinya yang dianggap uruf kecil maka yaitu jadi kecil. Dan jikalau syak seseorang adakah timpilannya itu besar pada uruf atau kecil, maka harus baginya memakai dia karena asalnya harus juga. Nah, itu. Dan jika berbilang beberapa timpilannya, nah sabuti halus-halus tapi berbilang timpilannya yang kecil karena perhiasan maka ditilik.
Jika tiada sampai perhimpunannya kepada kadar timpilan yang besar pada urub, haruslah memakai bejana itu. Dan jika sampai ya kepadanya, artinya kepada yang gonal menurut urub, maka haramlah memakai dia. Nah, dan demikian lagi jikalau banyak timpilannya itu, timpilan perak tadi. Nah, sekira-kira yang mana meliputi akan sekalian bejana, maka yaitu haram memakai dia, sama ya menyapu ya kalau. Nah, dan jikalau dijadikan bagi bejana yang lain daripada emas dan perak, itu rantai. Nah, misal jadi rantai daripada perak, atau dijadikan baginya tutup daripada perak, haruslah memakai dia. Ada apa aja sih dan ini wadah nih, itu pingkutannya aja yang dari perak tadi, atau tutupannya mun dilepas itu kan kada apa-apa, karena yang demikian itu tiada dinamai bejana. Mbah tutupnya diandak, selesai ya sudah. Nah, tetapi jika ada umpama rantai itu semata-mata karena perhiasan juga, untuk perhiasan bejana tadi, maka disyaratkan bahwasanya ada ya kecil pada urub supaya halal memakai dia. Maka yaitu seperti hukum timpil juga yang tersebut itu. Karena jika ada ya besar karena perhiasan, atau ada ya daripada emas, jikalau ada ya kecil sekalipun, nah lagi karena hajat sekalipun, tetap haram hukumnya. Nah, itu. Dan halal memakai bejana daripada jauhar, batu mulia nih. Jadi wadah terbuat dari batu mulia yang sangat indah, seperti bejana terbuat daripada mutiara, halal, dan yakut, halal, dan pairus, dan zabrajat, dan zamrud, halal aja tuh munhakun ya Allah. Dan barang sebagainya, karena segala fakir tidak mengetahui mereka itu akan dia. Nah, orang fakir kada tahu akan dia, dikiranya batu biasa, dikiranya paling kacubong nya. Paling batu sigaling nya. Tidak mengetahui mereka itu akan dia, maka tiada pecah hati mereka itu sebab melihat dia bersalahan dengan bejana emas dan perak. Wallahu a'lam. Nah, tuntung alhamdulillah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصد واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Sampai waktu duha sudah nih.